Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan yang kita ambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Tentang apa? Tentang Maria mengunjungi Yesus. Dan orang berkata, lihat ibumu datang dan saudara-saudaramu. Tapi Yesus malah berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Banyak sudut pandang yang bisa kita pakai memaknai bacaan ini, tetapi menarik melihat ini dari sisi Maria. Tidak sakit hatikah dia mendengar anaknya sendiri berkata begitu? Tidak adakah cinta anak yang satu ini kepada saya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbuat baik adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, dan mereka inilah ibu dan saudara-saudaraku. Perbuatan baik kita membuat kita tidak merasa kesepian. Hal yang lain. Sebelum kita lihat lagi, kita dengarkan bacaan itu. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Siapa ibu di sini? Maria. Siapa saudara-saudara Yesus? Ada yang menduga ini adalah anak-anak dari Joseph yang telah dimiliki oleh Joseph sebelum mengambil Maria sebagai tunangannya. Nah, mereka datang mau menjumpai Yesus. Tetapi jawaban Yesus ini, saya pikir secara manusiawi bukan jawaban yang enak untuk didengar dari sisi Maria. Bagaimana bisa anaknya sendiri berkata, siapakah ibuku, siapa saudaraku? Inilah ibuku dan inilah saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Allah. Bukan tanpa alasan ketika Maria berkunjung kepada Simeon, ketika membawa Yesus ke bait Allah, Simeon berkata, pedang akan menusuk hatimu. Tidak gampang menjadi ibu Tuhan. Harus sanggup melepaskan. Dan setiap kali kita mendengarkan kata-kata Maria menyimpan itu semua dalam hatinya, kita tidak sedang berbicara tentang rahasia yang enak untuk dipegang, yang nyaman untuk dijaga. Tetapi sedang berkecamuk antara sisi kemanusiawian dan cita-cita ilahi yang Maria bawa dalam misinya, dalam perjalanan hidupnya. Sekali lagi, kalau ada anak berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini ibuku, ini saudaraku katanya, tetapi bukan yang dimaksud bukan ibu kandungnya itu. Tetapi Maria menyimpan itu dalam hatinya, atau dikatakan Maria mengalami kesedihan, boleh jadi dengan berkata, pedang yang tajam akan menusuk hatimu. Itu semua dialami oleh Maria sebagai pengalaman iman. Mengaitkan ini dengan bacaan sebelumnya, kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan untuk bersama dengan Allah, kita harus berani melepaskan sesuatu. Maria mencoba melepas rasa hak milik yang biasa dan wajar dialami oleh seorang ibu, dimiliki seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tetapi dalam hal ini ia tahu anaknya adalah Allah Putra, dalam arti dia tahu dari mana ia mengandung. Ia mengandung dari Roh Kudus, sebab ia sendiri disapa oleh malaikat Gabriel. Iman menjadi dasar bagi Maria untuk
bisa mengalami semua ini dan tetap setia kepada Allah? Karena beriman. Iman menguatkannya. Nah, oke. Kalau kita mau menggeser point of view, sudut pandang, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Orang yang melakukan kehendak Allah memiliki kedekatan yang istimewa dengan Yesus. Sekurang-kurangnya itu bisa kita maknai dari ayat terakhir dari tulisan ini. Perbuatan baik yang seturut dengan kehendak Allah mengantar kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Yesus. Sekali lagi dikatakan ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Tidak dengan sendirinya semua orang itu. Yesus memberikan syarat, dia yang melakukan kehendak Allah. Kemarin-kemarin kita sudah bahas banyak orang berkerumun mengikut Yesus, tetapi dengan motif yang berbeda. Tujuannya berbeda. Ada yang hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu. Ada yang ingin memenuhi keinginan egoistiknya. Keinginan demi kepentingan melulu diri sendiri. Dan ada juga mengikuti untuk memberi diri. Sebagaimana panggilan Yesus kepada para murid. Para murid dikatakan mereka meninggalkan perahunya, jalannya untuk mengikut Yesus. Ada yang sanggup meninggalkan sesuatu untuk mengikut Yesus. Semoga bacaan ini membantu kita untuk menemukan alasan mengapa kita melakukan kehendak Allah. Yaitu untuk menjadi saudara laki-laki, menjadi saudari perempuan, menjadi keluarga, menjadi orang yang dekat dengan Yesus sendiri. Pace e bene.